kehidupan yang intim dengan Allah, sumber hidup rohani, memperkuat hidupmu dan memperpanjang hidupmu. Kita yang datang di sini orang Katolik, sangat Katolik, tetapi amat tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang Katolik yang ateis. Ciri-ciri orang Katolik yang ateis itu adalah: satu, ingat Tuhan kalau ada waktu sisa. Yang kedua, ingat Tuhan kalau ada masalah. Itu saja. Selebihnya tidak. Kita adalah ateis praktis. Ingat Tuhan kalau ada masalah dan ingat Tuhan kalau ada waktu sisa. Waktu masih muda, nama kita anak belajar. Belakang gereja. Magileko di atas. Belajar, belakang gereja. Belajar bisa juga balola gereja. Rumah saya boleh di belakang gereja, tetapi belum tentu saya berhubungan intim, berelasi dengan mesra dengan Allah. Maka belajar lebih cocok balola gereja. Yang tertawa itu ngerasa. Waktu masih muda, nyanyi lagu yang lagi viral, termasuk anak-anak 91 ini hafal lagu. Bukan anggur merah, kakak cuma mampu sopi kepala. Anak-anak ini hafal. Setelah sakit karena sering minum sopi kepala, pergi ke pendoa dan dukun, tuduhannya orang buat iri hati. Apa? Saya minum oke, orang buat. Ini hidup kita di kampung ini, mempersalahkan orang lain, bukan karena saya yang salah. Waktu masih muda, larikan motor gaya standing, ngebut, jatuh cium aspal baru bilang tempat angker. Sebentar malam kalau orang sudah mabuk, khususnya anak muda lari motor tidak tahu diri, maka di mana-mana tempat angker. Waktu masih muda, rajin nete, tidak peduli dengan kesehatan. Setelah mati, kehendak Tuhan. Tuhan tidak punya kehendak bagi orang-orang yang bodoh. Tuhan hanya menghendaki kematian orang yang menderita berkepanjangan, bukan mati karena minum oke. Maka, yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan cepat mempersalahkan Tuhan. Tuhan bukan menghendaki minum mabuk. Saudara-saudari, waktu masih muda, termasuk sebentar ini anak-anak, tidak ingat Tuhan memang. Yang penting setelah sambut bayi. Pada saat stroke, novena tiap jam. Terlambat. Tuhan tidak mendengarkan novena yang beberapa menit sebelum mati. Tuhan hanya mengasihi orang yang dekat dengannya setiap hari. Maka jangan lupa Tuhan. Anak-anak, jangan lupa Tuhan. Barang siapa yang melupakan Tuhan selama hidupnya, maka pada saat mati nanti Tuhan akan melupakan dia. Kita hidup di zaman yang aneh. Aneh. Orang tua memukul anaknya karena HP dirusakkan, tetapi tidak pernah memukul HP-nya rusak karena anaknya sudah rusak. Ciri khas orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki apa yang disebut keharuman spiritual. Keharuman spiritual ditandai dengan tutur kata yang menyenangkan,
sikap yang menghibur dan tidak membuat kacau di mana-mana, keharuman spiritual. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup mesra dengan Allah, memiliki apa yang disebut persona grata, pribadi yang diberkati bagi orang lain. Tutur katanya, cara tingkahnya, cara omongnya, dan semuanya menunjukkan kegembiraan bagi orang yang melihatnya. Kita baru muncul, orang sudah bahagia, persona grata. Pribadi yang diberkati dan terberkati untuk orang lain. Kita 91 anak mestinya menjadi persona grata ini dan memiliki keharuman spiritual. Saudara, saudari yang saya kasih dalam Kristus, orang yang hidup dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, tidak membanggakan harta duniawinya, tidak rajin mengumpulkan harta duniawinya meskipun tidak mampu. Sebab pada saat mati nanti, betapapun kita kaya, betapapun besarnya banyaknya gelar kita, di palang salib nanti kita hanya diberi gelar satu, RIP. Itu saja. Beristirahatlah dalam damai. Tidak ada yang profesor, doktor, tidak ada. RIP. Maka jangan bangga dengan harta duniawi. Harta surgawilah yang diutamakan. Kelaparan rohani. Saudara, saudari yang saya kasih dalam Kristus, barangkali orang tua yang hadir di sini, termasuk anggota Polri, ada yang disebut perbudakan spiritual. Perbudakan spiritual itu yang bagaimana? Contoh, pada hari Minggu datang misa tidak sampai 2 jam, tetapi fotonya sudah 4 album dan disimpan di Facebook dengan tulisan titik di sini. Apalagi sebentar. Tidak ikut kewajiban sebagai anggota gereja, bayar iuran, berdikari yang besarnya tidak seberapa dan menjadi mahal kalau dikumpul sekalian. Ketika diminta kumpul lalu mulai mengomel, paroki cari uang, perbudakan spiritual. Ingat, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Umatlah yang menghidupi gereja betapapun susah. Rela antre berjam-jam di kios dengan lembaran uang ratusan merah yang baru, tetapi pada waktu misa memberi derma 2.000 cukup sulit. Perbudakan spiritual. Menyukai dan tergila-gila dengan film Si Boy Anak Jalanan, film Suara Hati Istri, atau sinetron Layangan Putus, lalu mengabaikan doa rosario di rumah di samping. Perbudakan spiritual. Malah ada mama-mama yang nonton film Korea Selatan bisa menangis dengan bahasa aslinya, bahasa Korea. Tidak tahu dia mengerti atau tidak. Yang penting aktingnya sudah membuat saya menangis. Ingat, tidak salah. Bolehlah nonton film Korea Selatan, tetapi tingkah laku jangan seperti Korea Utara. Saudara, saudari, saya lebih banyak memberikan khotbah saya untuk orang tua yang baru sambut lagi. Ada keponakan saya juga.
banyak di sini. Sebelum ke orang tua, saya mau menasihati yang muda-muda ini, yang jomblo-jomblo ini. Saya sudah lama mengurus Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere. Yang paling banyak menggugat itu adalah perempuan. Kenapa mesti sampai perkara mereka ke tribunal? Karena kebodohan perempuan, termakan rayuan pada masa muda. Kenal pagi hari, naik motor sore hari, besok sudah ajak tempat lain. Yang kedua, mana rumah tangga tidak hancur kalau kenal pasangan saya di tenda pesta, apalagi pesta sebentar malam. Lagu pertama goyang, lagu kedua kenalan, lagu ketiga hilang. Yang muda-muda ini, yang perempuan-perempuan, jangan terlalu percaya pada rayuan laki-laki. Gombal, modus, hanya cara bagaimana supaya dia mendapatkan engkau. Adek, jangan pulang lewat selatan nanti ya. Kenapakah? Soalnya hati saya tidak bisa diutarakan. Rayuan itu. Adek, mari kita tukaran tulang. Engkau jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggungmu. Rayuan itu. Jangan percaya. Di mana-mana saya bilang yang perempuan-perempuan, gincu boleh mahal, tetapi bibirmu tidak murahan. Yang laki-laki juga sama, yang muda-muda. Mulai prinsip, tidak jadian asalkan sudah kejadian. Hati-hati menaruh hati. Salah letak bisa retak. Tanda-tanda retaknya hati adalah pada masa pacaran sempat tergila-gila dengan pasangan, setelah menikah gila benaran. Lebih baik ditertawakan karena tidak menikah daripada ditertawakan setelah menikah. Pada saat mati nanti, kepada yang jomblo-jomblo ini, Tuhan tidak tanya siapa nama pacarmu, tidak. Tetapi Tuhan tanya sudah berapa kali kau berbuat baik. Itu saja. Makanya yang jomblo-jomblo jangan kecil hati, kita bersekutu. Jangan pacaran dengan tukang judi. Ini penyakit. Di Bailangga ini syukur kepada Allah tidak ada penjudi. Judi, J, U, D, I, J, jual ini itu, U, utang sana sini, D, dikejar-kejar pegawai koperasi harian, istri anak terlantar. Lalu apa gunanya berpacaran dengan tukang judi? Kedua, jangan berpacaran dengan tukang mabuk. Orang yang tukang mabuk itu sama seperti orang gila. Sendal saja bisa lupa, apalagi kamu.
Kita orang Flores termasuk di Bailengga yang sebentar lagi nih. Kalau pergi pesta belum diberi moke, sopannya macam ayam potong. Sopan, mudah ditangkap. Setelah minum moke, kesurupannya melebihi ayam hutan. Maka yang bapak-bapak sebentar pergi tempat pesta, berlakulah sebagai ayam potong. Dan yang ketiga, jangan berpacaran di online. Online, cium tidak kena, peluk tidak rasa, tetapi dibilang putus sakit hati seperti di dunia nyata. Yang bapak-bapak ini, bapak-bapak dari anak-anak 91 orang, ada yang rohani kuat, ada yang pas-pasan, ada yang kering sama sekali. Kebanyakan kering sama sekali. Kalau ada persoalan rumah tanggamu, jangan bawa ke Facebook. Facebook tidak pernah suruh kau kawin. Persoalan rumah tangga diselesaikan di rumah, bukan di dunia, supaya di benua Amerika sana bisa baca. Zaman Facebook ini, suami istri lebih lama menatap layar HP daripada menatap baca pasangan masing-masing. Sibuk dengan layar handphone, tidak sibuk menatap baca pasangan saya. Sedih atau gembira, yang penting layar. Bersedia untuk setia. Setia adalah soal siapa yang paling bertahan, bukan yang paling banyak berjanji. Itu setia. Saudara, saudara yang terkasih, umat Bailengga yang saya kasih. Terakhir, banyak sekali di dunia kita orang menjadikan pasangan saya, suami menjadikan pasangan istrinya, istrinya menjadikan suaminya seperti permen karet, manis di awal, setelah hambar dibuang. Ada gejala macam itu. Waktu masih muda dulu nyanyi lagu beta janji, beta jaga, pakai tangan lagi, beta janji, beta jaga. Setelah nikah baru 2-3 hari nyanyi lagu pulangkan aku pada ayahku atau ibuku. Bapak-bapak, tiara sendiri bapak-bapak, jangan mengaku bujangan pada cucunya sudah sebulan. Jangan pakai prinsip di mana-mana, termasuk di Maumere, rumput tetangga lebih hijau. Istri-istri juga bisa omong, burung tetangga lebih berkicau. Masa pacaran suka bercanda yang bikin sayang. Setelah menikah sayangnya cuma bercanda. Masih pacaran gaya pesan baju berpasangan. Setelah jadi hubungan selesai. Masa pacaran penuh janji manis. Setelah nikah muka penuh cabikan. Makanya senyum manis lebih baik daripada janji manis. Nikah baru 1 minggu tertawa lepas tanpa beban. Nikah sudah 2 tahun tertawa lepas menahan beban. Ini karena tidak ada persiapan. Seorang istri pijit kepala suaminya. Sambil pijit dia bilang, "Papa dulu siapa yang pijit kau di kepala ini Lalu suami jawab, "Minta maaf sebelum nikah dengan engkau kepala saya tidak pening."
Makanya yang perempuan yang mama datang bikin pening suami. Zaman sekarang banyak suami yang omong sayang, tetapi di belakang penuh cadangan. Hai mama-mama, kalau di rumahmu suamimu suka bikin engkau sakit hati, suka bikin engkau menangis, tidak usah marah. Panggil dia, duduk tenang-tenang dan bilang kepada dia, Bapak, ini rumah tangga atau rumah duka? Itu saja. Pulanglah ke rumah dan jadilah anak-anak Tuhan. Amin.